Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Margi Dayana Francis Silewe, guru fisika di SMA YPPK Santo Thomas Aquino, Kaimana, Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Kairon, program studi fisika, nomor UKG 2018003469192, NIM 10184240128. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya gambarkan dalam video tersebut dengan materi hukum Paskal di kelas 11 MIA. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta kesediaan Maria untuk memimpin kita dalam doa. Pada pagi hari ini kami akan belajar, kami mohon curahkan Roh Kudus untuk memperserah kami semua, agar apa yang diberikan oleh guru dapat kami mengerti dengan baik. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Ibu absen dulu ya. Agnes, Hadir Ibu. Amel, Hadir Ibu. Angel, Hadir Ibu. Cindy, Hadir Ibu. Gabriel, Hadir Ibu. Greg, Janatin, Jelina, Hadir Ibu. Lodovikus, Hadir Maria, Hadir Ibu. Mikael, Ibu. Nika, Monica, Hadir Ibu. Nikita, Hadir Ibu. Oktavina, Hadir Ibu. Philip, Hadir Ibu. Praise, Hadir Ibu. Robert, Hadir Ibu. Sebastian, Hadir Theophilia, Hadir Ibu. Iska, Hadir Ibu. Rizka, Hadir. Yubelina, Hadir Ibu. Julius. Ibu. Oke, semua hadir ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, kalau sehat, Ibu berharap bisa menerima pelajaran hari ini juga dengan keadaan yang baik. Oke, sebelumnya Ibu mau review dulu nih materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, sebelumnya kalian sudah pasti tahu bahwa SAT itu terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Gas. Nah, oke, pertanyaan Ibu yang berikut, fluida terbagi menjadi berapa bagian? 2. Apa saja? Statis dan gas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fluida statis. Nah, di fluida statis kita juga mengenal yang namanya tekanan. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa sih yang dimaksudkan dengan tekanan? Ayo, ada yang menjawab tidak? Oke, Amel, silakan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Oke, kita berikan aplaus untuk Amel. Baik, di tekanan kita bicara tentang gaya dan kita bicara luas penampak. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru, masih ada kelanjutannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu kita akan belajar materi tentang hukum Paskal. Nah, kita akan belajar tentang hukum Paskal. Sebelumnya, kamu perlu tahu bahwa kita belajar fisika itu tidak hanya terbatas pada rumus, tidak terbatas hanya pada hitungan dan teori saja.
Tetapi ketika kita belajar sesuatu tentang fisika, itu ada penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi hukum Pascal yang kita pelajari pun ada manfaatnya, ada penggunaannya, aplikasi alat yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan, tapi sebelumnya Ibu akan paparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama adalah menyadari kuasa Tuhan yang Maha Esa tentang adanya hukum Pascal. Yang di belakang bisa kelihatan? Bisa. Oke. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif, dan proaktif dalam proses pembelajaran. Oke, coba tujuan pembelajaran yang ketiga. Ibu minta Cindy, coba baca dari situ. Mengidentifikasi penerapan tugas statis atau hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang keempat, coba Janatin. Menyesuaikan konsep hukum Pascal. Oke, yang kelima, coba Odi. Melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis atau hukum Pascal dengan bantuan alat Peraga. sederhana. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil percobaan. Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini kita akan melakukan suatu praktikum atau percobaan sederhana. Sebelumnya, Ibu meminta terima kasih kepada kalian karena di pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk mengumpulkan alat dan bahan yang akan kita lakukan percobaan untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian yang sudah menyiapkan alat dan bahan. Baik, selanjutnya Ibu akan menunjukkan kalian sebuah gambar dan video. Ibu harap fokus kalian tetap ada di depan. Ini ada suatu kasus. Coba kalian perhatikan. Suatu hari ban mobil yang Anda naik pecah sehingga harus diganti. Apa yang harus dilakukan ketika akan mengganti ban? Apakah langsung melepas ban pencahnya dari mobil? Tidak. Kalian? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih. Ya, tentunya tidak. Ketika ban pecah, Anda memerlukan alat untuk mengangkat mobil agar mudah melepas ban mobil. Adakah yang tahu nama alatnya? Dia tahu tidak? Tahu. Apa Mikael? Ini belum pakai. Iya. Dongkrak hidrolik. Nah. Ukuran dongkrak jauh lebih kecil dibandingkan mobil, tetapi dapat mengangkat mobil. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, di sini Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video. Kalian bisa perhatikan bagaimana proses untuk mengganti sebuah ban mobil yang pecah. Oke, kembali lagi bersama channel saya Bagus Firmansyah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara melepas roda sekaligus melepas baut roda mobil pribadi. Dan alat yang pertama kita gunakan itu adalah kunci sok berukuran 21. Dan selanjutnya menggunakan pipa untuk memudahkan gerak jungkit dalam melebot roda. Dan yang selanjutnya kita menggunakan dongkrak atau yang disebut dengan istilah hidrolik. Hidrolik ini tidak menggunakan hidrolik bentuk buaya atau bentuk kodok yang khusus mobil pribadi. Kita menggunakan hidrolik jungkit. Yang pertama kita lakukan untuk memudahkan kita melepas, jangan didongkrak terlebih dahulu. Jadi kita kendori dulu baut roda satu persatu ke arah kiri.
Kenapa tidak kita dongkrak hidrolik dulu? Karena agar roda tidak ikut memutar. Jadi mobil Kijang ini menggunakan baut roda hanya 4 biji. Jadi beda ya guys, ukur jumlah baut roda dari mobil pribadi. Ada yang memiliki 6, ada yang memiliki baut roda 5, dan ada yang memiliki baut roda 4. Contohnya di Kijang PTI. Dan ketika baut roda sudah kendur semua, jadi tapi jangan dilepas agar tidak jatuh. Selanjutnya kita jungkit dongkrak tersebut menggunakan pipa pendek, atau lebih mudah lagi kita menggunakan pipa yang rada panjang supaya untuk tidak terasa berat. Dongkrak secara pelan-pelan, pastikan di kepa hidrolik tersebut ditempatkan ke tempat yang tidak terpeleset agar dongkrak tersebut bisa naik dengan aman. Kan buat kalian semua untuk memastikan dongkrak tersebut tepat pada posisi yang tepat. Jadi kebetulan mobil Kijang ini terjadi bocor pada roda, dan jika kalian penasaran kenapa kok digunakan balok di bawah ban, jika kita tidak menggunakan ganjil balok tersebut, kita tidak bisa memasukkan dongkrak. Jadi supaya dongkrak bisa masuk ke bawah kabel, kita menggunakan balok. Dan pastikan roda tersebut tidak menempel pada permukaan tanah. Jadi jangan tinggi-tinggi ya guys dalam mendongkrak tersebut, karena jika tinggi-tinggi itu tidak aman. Jadi kita pastikan ukurannya. Yang penting posisi roda tersebut sudah tergantung, dan kita turunkan lagi dan kita atur agar ukuran ban dengan permukaan tanah tidak terlalu tinggi. Kita turunkan pelan-pelan. Sekitar segini, kita pun permukaan roda tidak menggantung pada permukaan di bawah. Dan selanjutnya ketika ban sudah tergantung, kita lepas baut roda yang sudah kita kendori tadi. Karena tadi posisi sudah kendor, jadi kita hanya melepas menggunakan kunci, tidak perlu menggunakan pipa. Kita kendori satu persatu. Ketika kita sudah mengendori semua, lalu cara selanjutnya itu kita lepas roda tersebut. Nah, ini sudah posisi dilepas. Jadi gampang untuk cara melepas baut roda. Kita lihat, kita pastikan posisi dongkrak tersebut tepat pada di bawah kardan agar tidak terjadi terpeleset antara hidrolik dengan kardan. Oke, di sekian ini adalah tutorial bagaimana cara melepas baut roda. Untuk video selanjutnya, jika penasaran jangan lupa subscribe channel saya. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan dongkrak. Nah, kita lanjut. Tadi tentang dongkrak hidrolik. Nah, sekarang ini modelnya seperti ini. Jadi ada beberapa model dari dongkrak hidrolik.
Jadi ada yang tipe seperti itu, dan ada yang bagian atas ada yang bentuk segitiga, dan ada yang bentuk biasa. Nah, selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Ketika kalian melihat gambar ini, apa sih yang terlintas di pikiran dan benak kalian? Ataukah mungkin ada yang sudah pernah melihat gambar ini di kehidupan nyata? Ada yang sudah pernah? Pernah kan? Pasti sudah pernah atau? Ya. Sudah. Ataukah mungkin ada yang ketika melihat gambar ini, apa sih yang kamu pikirkan? Apa yang muncul di benak kamu? Mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang dia pikirkan, atau mungkin ada pertanyaan ketika melihat gambar ini? Ayo, ada yang mau? Oke, Gabriel, silakan. Ibu, bagaimana hubungan konsep dengan alat? Hubungan konsep fisika dengan alat yang digunakan untuk pencucian mobil. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik dari Gabriel. Gabriel bertanya, Ibu, apa sih konsep fisika dengan alat yang digunakan untuk mencuci mobil? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Nah, pertanyaan ini akan bisa kamu pecahkan ketika nanti kamu ada diskusi praktikum percobaan sederhana di dalam kelompok. Tentunya di gambar ini pasti kalian juga sudah pernah lihat loh. Minimal ya kalau kalian tidak pergi mencuci mobil kalian sendiri, atau mungkin kalian sempat lewat di tempat pencucian mobil, pasti yang dilakukan oleh seorang pencuci mobil adalah seperti ini. Betul tidak? Iya kan? Nah, alat ini ada yang tahu tidak namanya apa? Namanya mesin hidrolik. Nah, oke. Di sini kemudian kamu bisa melihat bahwa di mesin hidrolik, bagaimana sih prinsip kerjanya, hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini? Tadi apa yang kita pelajari hari ini? Materi tentang hukum. Nah, yang akan menjawab itu nanti pada saat kalian ada dalam kelompok. Nah, untuk itu sekarang Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok dulu. Membentuk kelompok menjadi bagian. Analisis data berupa 5 pertanyaan. Jadi kalian nanti akan menjawab kelima-limanya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini pun Ibu memberikan kalian bahan ajar yang akan membantu kalian. Minimal di sini ada materi yang kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini dan yang sebelumnya. Jadi nanti selain kalian kan dalam setiap kelompok ada yang sudah punya buku paket kan? Selain informasi yang kalian peroleh dari situ, kalian juga bisa ini dengan bahan ajar bisa membantu kalian. Oke, setiap kelompok perwakilan untuk maju ambil di depan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Oke, silakan bisa langsung melakukan percobaan. Ibu kasih waktu kalian adalah 20 menit. Oke, silakan.
Tapi tercerong tuh di atas.
sudah, mungkin kamu punya, kalau ada yang sudah selesai melakukan percobaan, mungkin alat dan bahannya yang dalam bentuk cairan itu bisa disisihkan dulu biar kamu punya meja tidak kotor toh? Kalau ada yang tidak dimengerti dari LKPD itu kamu boleh bertanya ke ibu ya. Siap. Ya, Bagaimana? Sudah selesai belum? Belum. Oke. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ayo coba diskusi terkait dengan kalau untuk pengambilan hasil pengamatan semua sudah? Sudah. Oke, sekarang berarti kalian sudah masuk di analisis data. Bisa diskusikan.
tata cara di antara
sudah, mungkin kamu punya, kalau ada yang sudah selesai melakukan percobaan, mungkin alat dan bahannya yang dalam bentuk cairan itu bisa disisihkan dulu biar kamu punya meja tidak kotor toh? Kalau ada yang tidak dimengerti dari LKPD itu kamu boleh bertanya ke ibu ya. Siap. Ya,
sudah, mungkin kamu punya, kalau ada yang sudah selesai melakukan percobaan, mungkin alat dan bahannya yang dalam bentuk cairan itu bisa disisihkan dulu biar kamu punya meja tidak kotor, toh? Kalau ada yang tidak dimengerti dari LKPD itu kamu boleh bertanya ke ibu ya. Siap. Ya. Bagaimana? Sudah selesai belum? Belum. Oke. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ayo coba diskusi terkait dengan kalau untuk pengambilan hasil pengamatan semua sudah? Sudah. Oke, sekarang berarti kalian sudah masuk di analisis data. Bisa diskusikan.
Ada yang sudah sampai kesimpulan? Belum. Oke. Oke, waktu kalian sisa 5 menit. Waktu kalian sisa 5 menit. Ibu harap tetap kerjasama dalam kelompok supaya kamu bisa menyelesaikan analisis data itu. Sudah, siapa nanti mau presentasi, Pak?
Oke, satu kelompok sudah selesai. Ini sudah kelompoknya, ya? Kelompoknya Mika. Kelompoknya sudah, kelompoknya Mikael juga sudah. Ya, kelompoknya 3 kelompok Grace dengan kelompoknya Mika. Kita kesimpulan. Oke, waktunya telah selesai. Ibu akan mempersilakan karena ada 4 kelompok, berarti ada 4 perwakilan orang yang nanti akan maju untuk membaca hasil diskusi. Oke, Ibu minta yang pertama dari kelompoknya Cindy. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan kami yang pertama, pada saat beban diletakkan di atas suntikan 1, gaya dorong pada adanya gaya dorong pada suntikan kedua. Hasil pengamatan kami, saat gaya diberikan pada suntikan 1 yang diameter lebih kecil, maka cairan langsung bergerak ke suntikan 2 yang diameternya lebih besar, dan yang terlihat adalah beban tangan ke atas. Pengamatan kami yang kedua, ketika beban diletakkan di atas suntikan 1 dan diberi gaya dorong pada suntikan 1. Saat gaya diberikan pada suntikan 2 yang diameternya lebih besar, maka cairan langsung bergerak ke suntikan 1 yang diameternya lebih kecil. Dan yang terlihat adalah beban terangkat ke atas, namun gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Analisis data. Yang pertama, besaran fisika apa saja yang kalian temukan pada percobaan tersebut? Jawaban kami, massa benda, luas penampang, dan gaya. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan di atas, adakah perbedaan besar gaya dorong pada penghisap 1 dan 2 sama atau berbeda? Jelaskan secara detail kaitannya dengan konsep fisika yang bekerja. Jawaban kami berbeda karena kita dapat merasakan bahwa gaya dorong yang diberikan pada alat suntikan kecil lebih kecil dibandingkan gaya yang diberikan pada alat suntikan besar. Nomor 4. Nomor 3, sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar ke segala arah. Tuliskan persamaan matematis untuk tekanan yang terjadi pada penghisap 1 dan 2. Oke, boleh dituliskan? Persamaan matematis untuk tekanan yang terjadi pada penghisap 1 dan 2 sebagai berikut. P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah tekanan dan P2 adalah tekanan. Jadi tekanan P1 sama dengan tekanan P2 dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya pada suntikan 1, A1 adalah luas penampang 1, dan F2 gaya pada suntikan 2, dan A2 adalah luas penampang 2.
Yang kelima, sebutkan salah satu aplikasi lain dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban kami rem hidrolik. Kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan tersebut ialah benar adanya bahwa hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih Cindy dan kawan-kawan. Kita lanjut di kelompok yang kedua, kelompok Tian dan kawan-kawan. Perwakilan Tian dan Tian. Ibu harap kelompok lain bisa memperhatikan jawaban mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Hasil pengamatan nomor 1, letak beban. Beban atau mobil mainan diletakkan di atas suntikan 1. Gaya dorong pada suntikan 1. Hasil pengamatan, saat gaya diberikan pada suntikan 1 yang diameternya lebih kecil, maka cairan langsung bergerak ke suntikan 2 yang diameternya lebih besar, dan yang terlihat adalah beban terangkat ke atas. Hasil pengamatan yang kedua, mobil mainan diletakkan di atas suntikan 2. Gaya dorong pada suntikan 2. Saat gaya diberikan pada suntikan 2 yang diameter lebih besar, maka cairan langsung bergerak ke suntikan 1 yang diameternya lebih kecil, dan yang terlihat beban terangkat ke atas, namun tenaga atau gaya tekanan yang diberikan sangat besar dibandingkan sebelumnya. Analisis data. Yang pertama, besaran fisika apa saja yang kalian temukan pada percobaan tersebut? Jawabannya, yang pertama tekanan, yang kedua massa beban, yang ketiga gelas penampang, dan yang keempat adalah gaya. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan di atas, adakah perbedaan besar gaya dorong pada pengisap 1 dan 2? Jelaskan secara detail kaitannya dengan konsep fisika yang bekerja. Jawabannya berbeda karena kami dapat merasakan bahwa saat saya dorong yang diberikan, gaya dorong yang diberikan pada alat suntikan kecil lebih kecil dibandingkan gaya yang diberikan pada alat suntikan besar. Yang ketiga, sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar ke segala arah. Tuliskan persamaan matematis untuk tekanan yang terjadi pada pengisap 1 dan 2. Oke, Ibu mau tanya dulu, apakah sama dengan kelompoknya Cindy? Ya, sama. Oke, kita lanjut. Yang keempat, pada saat kalian berada dalam mobil dan mobil sedang berjalan, tiba-tiba ban mobilnya bocor. Supir harus mengangkat mobil untuk mengganti ban. Sopir menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil. Mengapa supir dapat mengangkat mobil menggunakan dongkrak hidrolik daripada tanpa dongkrak? Padahal gaya yang diberikan untuk mengangkat mobil sama. Jawabannya, jika sopir ingin mengganti ban mobil yang pecah dengan mengangkat mobil tanpa menggunakan dongkrak hidrolik, maka tenaga atau gaya yang dibutuhkan jauh lebih besar. Sedangkan adanya dongkrak hidrolik membantu supir tersebut mengangkat mobil dengan gaya yang jauh lebih kecil. Yang nomor 5, sebutkan salah satu aplikasi lain dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya pompa hidrolik. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kegiatan tersebut adalah tekanan oleh gaya sebesar F1 terhadap suntikan 1 yang memiliki luas penampang A1 akan diteruskan oleh fluida menjadi gaya angkat sebesar F2 pada suntikan 2 yang memiliki luas penampang A2 dengan besar tekanan yang sama. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika tidak sempurna karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan sendiri. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut di kelompok ketiga, silakan Gabriel. Oke, Ibu harap yang tetap tenang, kita perhatikan hasil diskusi dari kelompok 3.
Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Yang pertama, letak beban. Beban diletakkan di suntikan 1, gaya dorong pada suntikan 2. Saat gaya diberikan pada suntikan 1 yang diameter lebih kecil, maka cairan langsung bergerak ke suntikan 2 yang diameternya lebih besar dan yang terlihat adalah beban terangkat di atas. Yang kedua, beban diletakkan di atas suntikan 2, gaya dorong pada suntikan 1. Saat gaya diberikan suntikan 2 yang diameter lebih besar, maka cairan langsung bergerak di suntikan 1 yang diameternya lebih kecil dan yang terlihat adalah beban terangkat di atas, namun tekanan atau gaya tekanan yang diberikan sangat besar dibandingkan sebelumnya. Analisis data. Yang pertama, besaran fisika apa saja yang kalian temukan pada percobaan tersebut? Yang kami temukan yaitu tekanan, massa beban, luas penampang, dan gaya. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan di atas, adakah perbedaan besaran gaya dorong pada pengisap 1 dan 2 atau sama atau berbeda? Jelaskan secara detail kaitannya dengan konsep fisika yang bekerja. Ya, berbeda. Gaya dorong yang diberikan pengisap 1 lebih kecil karena luas penampang yang lebih kecil pula daripada gaya dorong yang diberikan pada pengisap 2 yang memiliki luas penampang lebih besar. Yang ketiga, sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar ke segala arah. Tuliskan persamaan matematis untuk tekanan yang terjadi pada pengisap 1 dan 2. V1 sama dengan V2 atau V1 per F1 per A1 sama dengan V2 per F2 per A2. Keterangan T1 P2 sama dengan tekanan pada piston 1 dan piston 2 atau PA. F1 dan F2 sama dengan gaya tekanan pada piston 1 dan piston 2 atau N. Yang ketiga, A1 dan A2 sama dengan luas penampang pada piston 1 dan piston 2. Satuannya meter per kuadrat. Yang keempat, pada saat kalian berada dalam mobil dan mobil sedang berjalan, tiba-tiba ban mobilnya bocor. Sopir harus mengangkat mobil untuk mengganti ban. Sopir menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil. Mengapa sopir dapat mengangkat mobil menggunakan dongkrak hidrolik daripada tanpa dongkrak? Padahal gaya digunakan untuk mengangkat mobil sama. Jadi, jika sopir ingin mengganti ban mobil yang pecah dengan mengangkat mobil tanpa menggunakan dongkrak hidrolik, maka tenaga atau gaya yang dibutuhkan jauh lebih besar, sedangkan adanya dongkrak hidrolik membantu sopir tersebut mengangkat mobil dengan gaya yang jauh lebih kecil. Yang kelima, sebutkan salah satu aplikasi lain dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dam truk hidrolik. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dalam kesimpulan yang dapat kami ambil dalam kegiatan tersebut adalah besaran-besaran yang mempengaruhi besaran tekanan ialah luas penampang dan gaya. Sekian dari kami kelompok 3. Kita lanjut kelompok yang terakhir. Kita minta perhatian kamu untuk kelompok yang terakhir. Ibu harap tetap tenang dalam kelompok, kemudian kita melihat jawaban dari hasil diskusi mereka. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman saya. Yang pertama, hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang pertama itu, jika beban diletakkan di atas suntikan pertama dengan gaya dorong pada suntikan kedua, hasil pengamatan kami yaitu saat gaya diberikan pada suntikan 1 yang berdiameter kecil, maka cairan langsung bergerak ke suntikan kedua yang diameternya lebih besar dan yang terlihat yaitu beban terangkat ke atas. Untuk pengamatan yang kedua yaitu jika
jika beban diletakkan di atas suntikan kedua dengan gaya dorong pada suntikan pertama. Hasil pengamatan yang kami dapat yaitu saat gaya diberikan pada suntikan 2 yang diameternya lebih besar, maka cairan langsung bergerak ke suntikan 1 yang diameternya lebih kecil, dan yang terlihat adalah beban terangkat ke atas, namun tenaga atau gaya tekanan yang diberikan sangat besar dibandingkan sebelumnya. Analisis data. Di sini ada 5 soal. Untuk jawaban dari soal pertama yaitu massa beban, luas penampang, dan gaya. Jawaban yang kedua yaitu berbeda karena gaya dorong yang diberikan pengisap 1 lebih kecil karena luas penampang yang lebih kecil pula daripada gaya dorong yang diberikan pada pengisap 2 yang memiliki luas penampang lebih besar. Jawaban yang ketiga, persamaan matematis untuk tekanan yang terjadi pada pengisap 1 dan 2 sebagai berikut, yaitu P1 sama dengan P2, F1 sama F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 sama dengan tekanan pada penampang 1, P2 sama dengan tekanan pada penampang 2, F1 sama dengan gaya pada suntikan 1, F2 sama dengan gaya pada suntikan 2, A1 sama dengan luas penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2. Untuk jawaban yang keempat yaitu jika supir ingin mengganti ban mobil yang pecah dengan mengangkat mobil tanpa menggunakan dongkrak hidrolik, maka tenaga yang dibutuhkan tentu saja lebih besar. Sedangkan dengan adanya tongkat hidrolik, supir dapat mengangkat mobil dengan gaya yang jauh lebih kecil. Jawaban yang kelima yaitu tensimeter atau alat pengukur tekanan darah. Kesimpulan yang kami dapat yaitu untuk mengangkat mobil yang berat pada keadaan yang lebih tinggi dari pencuci, maka diperlukan alat pengangkat mobil dengan memanfaatkan hukum Pascal yaitu mesin hidrolik. Saat pengisap kecil diberi gaya tekan, akan diteruskan ke pengisap besar dan menghasilkan gaya angkat yang besar sehingga dapat mengangkat mobil di atasnya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Baik, terima kasih. Jadi tadi kalian sudah melakukan percobaan. Terima kasih juga kalian telah mengungkapkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Nah, rata-rata Ibu lihat konsep yang kalian dapat itu sudah hampir sama. Ibu akan menyamakan saja. Jadi tadi kalian melakukan percobaan, yang kalian temukan adalah ternyata ketika mobil kita pindahkan dari suntikan 1 dengan suntikan 2 itu ternyata daya dorongnya itu berbeda yang kita rasakan. Nah, ternyata ketika kalau misalkan kita tekan pada suntikan yang lebih besar, ternyata daya dorongnya juga pasti lebih besar. Tetapi ketika kita taruh pada suntikan yang lebih kecil, maka mobil mainan atau beban itu yang dirasakan itu adalah lebih kecil kan. Kalau misalkan dia ditaruh di suntikan yang besar, kemudian kita memberikan daya dorong pada suntikan yang lebih kecil. Jadi sistem kerja dari si mesin hidrolik ini di tempat pencucian mobil memang kelihatan sangat jelas. Kamu bisa lihat sendiri kan? Ternyata di sini yang kepakainya itu yang diameternya lebih besar. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian terima kasih juga dari kalian juga sudah mengungkapkan hasil diskusi di mana kalian menjawab tadi nomor 1, oke, nomor 2, nomor 3 kan hampir sama semua ya? Memang benar. Rumus untuk hukum Pascal. Jadi rumus untuk hukum Pascal itu sudah dijelaskan tadi, yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi ada kode 1 dengan 2. Kalau di beberapa buku kalian temukan ada kode A dengan B. Itu pemisalan saja, menandakan bahwa dia dua hal yang berbeda. Jadi kalau 1 dengan 2 ada dua suntikan yang berbeda. Nah, F itu gaya, satuannya Newton, A itu luas, satuannya meter pangkat 2. Sehingga tekanan satuannya adalah Newton per meter. Ya, Newton per meter pangkat 2. Oke, sekarang mungkin Ibu mau bertanya dulu kira-kira dari hasil diskusi yang tadi sudah dilakukan, kira-kira ada tidak yang punya pertanyaan ini? Oh, ada. Oke, ada yang mau ditanyakan apa kira-kira nih, coba? Dapatkah mesin hidrolik digunakan untuk mencuci kendaraan yang berukuran lebih besar seperti truk? Oke, ada yang mau jawab, membantu menjawab? Saya. Oke, terima kasih, Greg. Tadi kan karena tadi ada Mika bahas ya, jawabannya ya bisa, karena mesin hidrolik itu digunakan juga untuk mencuci kendaraan yang besar seperti truk. Nah, dengan hidrolik ini bisa membersihkan bagian bawah truk, karena yang kita tahu tuh bagian bawah truk ini bagian yang sulit dibersihkan dan lebih jangkau. Apalagi kalau musim hujan itu pasti bagian bawahnya lebih kotor dan masuk ke dalam truk itu bisa buat truk itu jadi rusak. Jadi
kerja ini membantu apa nih pembersihan mobil ini dan prinsip hidrolik ini kerjasama yang kita lakukan ini. Jadi di sini kan ada di pengeser-pengeser di sini tuh tadi sudah perhatikan di mana tadi itu hukum pasca tuh tidak melakukan tukar masa benda. Oke, baik, terima kasih Ibu Kapi. Jadi memang tadi kan kamu sendiri sudah tahu bahwa aplikasi dari hukum pascal itu tidak hanya terbatas pada pompa hidrolik, mesin hidrolik, tapi juga ada kalian sebutkan semua kan? Ya. Ya, masing-masing kelompok tadi ada 4 kelompok dengan kalian aplikasinya yang berbeda-beda. Apa yang disampaikan oleh Greg sesuai dengan pertanyaan dari Agnes itu betul. Ternyata dia bisa juga untuk yang berukuran lebih besar. Contohnya juga adalah oke, baik. Kita sudah selesai dengan kegiatan diskusi tadi dalam kelompok. Ibu mau supaya mungkin ada yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin apa sih yang kamu rasakan ketika tadi melakukan pembelajaran dengan sistem kita melakukan diskusi kelompok? Mungkin ada yang mau memberikan refleksi? Iya. Silakan. Saya refleksi untuk pelajaran kali ini itu percobaan sederhana yang telah dilakukan sangat membantu saya dalam memahami konsep hukum pascal dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya sangat senang karena dapat membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman. Baik, kita berikan tepuk tangan. Itu adalah refleksi dari Maria. Ibu berharap bahwa refleksi yang dirasakan oleh Maria itu juga kamu semua bisa rasakan itu. Ada manfaat yang kamu terima dari pembelajaran hari ini. Oke, kita sudah ada di penghujung daripada kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oh, Mikael. Oke, silakan Mikael. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang saya ambil adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dan juga dalam hukum pascal bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti dongkrak, rolling yang dilakukan di Jamuni. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh Mikael. Ibu melengkapi benar kesimpulan hari ini adalah yang kita dapat adalah kita tahu benar adanya hukum pascal. Di mana bunyi dari hukum pascal adalah tekanan fluida yang diberikan pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau dulu kalian kumpulkan hasil LKPD yang tadi kalian sudah kerjakan untuk nanti Ibu nilai. Masing-masing kelompok perwakilan sudah mau maju ke depan. Oke, terima kasih bagi setiap kelompok. Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerjasama kalian dalam kelompok yang begitu luar biasa, di mana kalian bisa berdiskusi dengan baik sehingga bisa menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Nah, tentunya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di rumah masih berkaitan dengan hukum pascal. Jadi kalian nanti tugasnya itu individu. Silakan kalian buat clipping terkait dengan penerapan atau aplikasi hukum pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian buat dalam clipping. Semua tahu ini kan? Ada gambar, kemudian ada penjelasan singkat. Tidak harus banyak-banyak. Jadi mungkin kamu bikin gambar, print gambar, kemudian ada dia punya penjelasan. Kenapa Ibu minta seperti ini? Memudahkan kalian untuk lebih memahami lagi bahwa ternyata apa yang kita pelajari konsep fisika itu ternyata dia sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang masih berkelanjutan, masih tetap dengan fluida statis, tapi bukan lagi hukum Pascal, tetapi materinya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Jadi Ibu berharap mungkin kalian di rumah bisa membaca, bisa mendapat banyak sumber kan? Karena Ibu lihat rata-rata semua punya buku paket. Bisa juga kalian bisa dapat informasi dari internet, iya toh? Bisa searching di Google, bisa lihat di YouTube untuk menambah kalian punya informasi. Supaya ketika minggu depan pertemuan berikut Ibu datang, Ibu masuk menjelaskan, minimal kalian sudah punya gambaran apa yang mau kita pelajari. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Baik. Sekarang Ibu minta, karena tadi kita sudah awali dengan doa, ya kan? Iya. Lebih baiknya juga kita harus tutup dengan doa. Kita meminta dari Tuhan
dan keluarganya sehingga kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Baik, Ibu minta kesediaan 1 orang untuk membawa kita dalam doa. Ibu minta kesediaan dari Jelina. Mari Jelina. Aku harap semua dalam keadaan tenang. Dan kita mau berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengerti proses belajar kita, mari kita simpan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami dengan baik. Doa ini kami haturkan di hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, Ibu minta supaya kalian bisa kembali ke tempat masing-masing karena pelajaran yang berikutnya seperti dengan meja akan ada dia di dalam Berdiri.